Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka ya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid At-Taqwa, yang semoga kita semua senantiasa dijaga iman dan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk menambah bekal kita yang akan kita bawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla, kesempatan untuk berbagai banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka selama kita masih punya kesempatan, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan dari berbagai amal ibadah, dari berbagai amal kebaikan. Tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu kita akan dicabut nyawanya oleh Allah kapan. Bisa besok, bisa lusa, bisa 1 minggu lagi, bisa 1 bulan lagi. Kita nggak pernah tahu. Tapi mulai dari sekarang kita harus bisa merancang jejak kebaikan yang seperti apa yang akan saya tinggalkan. Kita harus punya jejak kebaikan. Kita harus punya suatu amalan yang jikalau kita meninggal dunia nanti, maka sesungguhnya amalan itu akan menjadi sumber pahala bagi diri kita. Kita sudah terbujur kaku di alam kubur, tetapi pahala tetap mengalir kepada diri kita. Jadi tidak hanya bicara masalah investasi dunia. Saya investasi ini, besok hasilnya sekian. Boleh-boleh saja. Tetapi kita juga harus bisa berpikir investasi akhirat. Apapun bisa kita lakukan. Bisa membuat masjid, bisa membuat madrasah, bisa membuat rumah tahfidz, bisa membuat majelis taklim, dan lain sebagainya. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Semoga itu semua menjadi pemberat amal ibadah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kesempatan untuk menuntut ilmu kembali. Dan kesempatan menuntut ilmu adalah kesempatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kesempatan merupakan salah satu nikmat yang paling agung yang pernah Allah turunkan. Bahkan nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Rasulullah SAW, Nabi kita yang tercinta,
uswatun hasanah kita pernah berucap, nikmatani maqbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana banyak di antara kita yang melupakan nikmat tadi. Kita baru merasakan bahwa itu adalah nikmat setelah nikmat itu Allah cabut dari diri kita. Yang pertama adalah sehat, nikmat sehat. Nikmat sehat, waras, bugar, enggak kena penyakit apapun juga, itu nikmat. Itu modal untuk beribadah, modal beramal saleh. Kemudian yang kedua, wal faraq, nikmat punya waktu luang. Sehingga saat kita punya waktu luang, kita bisa berangkat ke masjid. Kalau kita punya waktu luang, kita bisa duduk di majelis taklim. Saat kita punya waktu luang, kita bisa melakukan berbagai amal kebaikan. Maka sekali lagi, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur sampai akhir hayat kita. Salat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, teladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada segenap keluarga beliau, kepada segenap sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, dan kepada setiap pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Kami ucapkan jazakumullah khairah untuk takmir Masjid At-Taqwa. Kami ucapkan jazakumullah khairah untuk segenap panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk memfasilitasi para jamaah sekalian agar bisa duduk di majelis ilmu ini. Semoga pahala yang terus mengalir senantiasa tercurahkan kepada segenap takmir, kepada segenap panitia, dan terutama kepada segenap para jamaah sekalian. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita meminta. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saling berpandangan adalah sebuah gambaran yang ingin saya gambarkan pada kesempatan malam hari ini. Banyak di antara kita yang merasa bahwa dirinya belum mendapatkan kebahagiaan. Banyak di antara kita yang merasa bahwa dirinya dalam keadaan sengsara. Banyak di antara kita yang merasa bahwa dirinya dalam keadaan merana. Semua serba kekurangan. Hidupnya kurang nyaman. Kemudian rumahnya kurang besar. Tempat tinggalnya kurang nyaman. Gajinya kurang besar. Pendapatannya kurang memadai. Itulah manusia. Maka tidak salah ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan terus berkeluh kesah, gak rampung-rampung keluh kesahnya. Orang Jawa bilang sambat. Pagi sambat, sore sambat, malam sambat, mengeluhkan, semua dikeluhkan. Gak ada corona, mengeluh. Ada corona, makin mengeluh. Kemudian turun hujan, mengeluh. Gak turun-turun hujan, kemarau berkepanjangan, mengeluh. Itulah sifat dasar manusia. Maka hal itulah yang membuat kita sulit jadi orang yang berbahagia. Karena gak jamin orang yang punya banyak harta dia akan bahagia.
Betapa banyak orang di negeri barat sana yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Padahal harta punya banyak, kekayaan melimpah, tetapi mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Jabatan tidak akan pernah bisa menjamin kemuliaan seseorang. Dan banyak hal dari kehidupan dunia bukanlah tolak ukur kebahagiaan. Tetapi sayangnya, masalah kita ini sekarang adalah kita sulit menjadi orang yang berbahagia gara-gara kita itu kerjaannya banding-bandingin. Membanding-bandingkan tolak ukur kebahagiaan diri kita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita merasa kurang bahagia. Kenapa? Tetangga saya punya mobil, kenapa kok saya nggak punya mobil? Selama dia belum punya mobil, dia nggak akan pernah merasa bahagia. Kita selama ini nggak pernah merasa bahagia. Kenapa? Karena kita merasa rumah kita itu kecil. Rumah kita itu bukan rumah gedong. Kita membandingkan dengan rumah tetangga sebelah. Maka sungguh kita nggak akan pernah merasakan kebahagiaan sampai kita punya rumah gedong seperti rumah tetangga kita sebelah. Jadi sesungguhnya hidup itu sebagaimana orang yang saling memandang satu sama lain. Orang yang belum punya sepeda, lihat orang naik sepeda, apalagi sekarang corona, musimnya pit-pitan, musimnya pot-potan. Semua beli pit, beli sepeda. Semua pot-potan, tanaman di rumahnya. Tetapi nggak boleh empet-empetan. Nah, orang yang belum punya sepeda, lihat sepedanya orang lain, dia akan melihat, wah, luar biasa. Alangkah indahnya kalau saya punya sepeda. Sepeda yang murah aja, sepeda ontel atau sepeda jengki. Setelah punya sepeda, lihat tetangganya punya sepeda merek Brompton buatan Inggris misalnya, yang harganya puluhan juta. Kemudian dia mengatakan, wah, alangkah indahnya kalau saya punya sepeda kayak punya tetangga saya. Kok sepedanya unik? Maka dia nggak akan pernah bahagia kalau dia belum punya sepeda. Yang sudah punya sepeda mahal, lihat tetangganya punya motor gede yang harganya ratusan juta. Dia mengatakan, alangkah indahnya kalau saya punya motor gede Harley Davidson yang harganya ratusan juta kayak punya tetangga saya. Lihatlah, dunia kayak gitu. Apa yang dikeluhkan oleh diri kita terkadang merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh orang lain. Dulu sebelum punya motor, kita punya sepeda. Setelah punya sepeda, berdoa sama Allah, ya Allah, semoga saya bisa beli mobil. Walaupun mobilnya itu mobil tahun tua, yang penting keluarga saya nggak kehujanan. Yang penting harim aneh itu nggak kepanasan kalau pergi kemana-mana. Lalu berdoa sama Allah, minta mobil tahun tua. Nggak apa-apa ya Allah, saya bisa punya mobil kijang kotak. Tahu kijang kotak? Kijang yang bentuknya kotak sebelum kapsul. Nah, setelah punya mobil kijang kotak, ternyata merawat mobil tua itu butuh kesabaran. Dia minta lagi sama Allah, ya Allah, ternyata mobil tua itu menguji kesabaran saya. Ya Allah, berikanlah aku sebuah mobil kijang kapsul. Nah, dia mengandai-andaikan dirinya mendapatkan suatu kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, padahal apa yang dia punya pada saat itu bisa jadi merupakan sesuatu yang diidamkan oleh orang lain juga.
Sudah punya Kijang kapsul, pingin punya Kijang Innova. Sudah punya Innova, pingin punya yang lebih gede lagi, Alphard. Sudah punya Alphard, pingin yang lebih gede lagi. Apa kira-kira? Tosa gitu ya. Tosa nggak gede ya, kecil ya. Nah, seperti itu manusia, nggak pernah puas. Dan yang bisa membungkam keinginannya adalah liang lahat saja. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkadang kita nih ya, melihat hidup orang lain itu lebih bahagia dan lebih senang daripada kehidupan kita. Padahal bisa jadi orang yang kita lihat itu sebenarnya lebih sulit daripada diri kita. Tetapi dia nggak pernah mengeluh, tapi dia nggak pernah sambat sama diri kita. Dan ini sudah menjadi suatu hukum alam. Yang namanya rumput tetangga itu akan selalu nampak lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Itu aja. Rumput tetangga itu akan selalu nampak lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita kayak gini terus, kita nggak akan pernah bisa bahagia. Karena kita tolak ukurnya itu lihatnya ke atas terus. Kalau kita bicara masalah dunia, kita harusnya lihat ke bawah. Ada orang-orang yang tidak seberuntung saya, ada orang-orang yang tidak sebahagia saya, ada orang-orang yang lebih gak punya daripada saya. Itu kita bicara masalah dunia. Tapi kalau kita bicara masalah akhirat, betul, lihatnya ke atas. Kalau tetangga saya bisa sedekah tiap subuh itu 5.000, masa saya cuman sedekah tiap subuh 2.000? Masalah akhirat kita boleh terpacu. Kalau saudara saya dan tetangga saya bisa ngaji di masjid, masa saya yang lebih sehat, lebih muda, lebih perkasa gak bisa ngaji di masjid? Karena banyak orang zaman sekarang itu mengalami kelemahan kalau berangkat ke masjid. Jogging 5 kilo dilakoni, dijalani. Pergi ke masjid yang hanya 50 meter beratnya luar biasa. Padahal dia seorang laki-laki. Dipertanyakan kelaki-lakiannya. Ke masjid saja tidak bisa. Maka sesungguhnya para jamaah yang semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dalam masalah akhirat kita memang harus lihat ke atas. Dalam masalah dunia kita lihat ke bawah, jangan dibolak-balik. Dalam masalah akhirat banyak diantara kita yang lihatnya ke bawah. Ketika dengar tetangganya itu habis nyumbang buat masjid 1 juta rupiah, lalu kita mengatakan, ya biarin aja dia nyumbang 1 juta, dia kan punya uang. Ini tetangga sebelah saya nggak nyumbang sama sekali. Saya nyumbang 50.000 aja udah cukup. Nah, ini namanya melihat ke bawah dalam masalah akhirat. Jangan dibolak-balik. Rasulullah pernah menyebutkan, unduru ila man huwa asfala minkum. Dalam masalah dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan engkau pernah melihat orang yang ada di atas kita aja. Dalam masalah dunia lihat ke bawah. Dalam masalah akhirat lihat ke atas. Lihat orang-orang yang lebih rajin ibadahnya, lebih kenceng sedekahnya, yang lebih baik amalannya. Itu kita melihatnya seperti itu. Insya Allah kita bisa bahagia. Tapi kalau kita lihatnya hanya ke atas terus, maka kita nggak akan pernah untuk bisa bahagia. Banyak diantara kita yang
lebih suka untuk menyibukkan diri kita untuk terus mengeluh. Maka belajarlah untuk tidak pernah atau mengurangi diri kita untuk mengeluh. Karena hidup yang kita keluhkan terkadang merupakan sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang, yang membuat kita tidak bisa bahagia karena kita terlalu banyak membanding-bandingkan. Maka tidak salah kalau orang tua kita zaman dulu pernah menasihati diri kita. Orang tua kita zaman dulu, simbah-simbah kita mengatakan bahwa urip iku sawang sinawang. Hidup itu saling memandang satu sama lain. Sepertinya dia lebih enak ketika kita mengatakan kepada tetangga kita, sepertinya dia hidupnya lebih enak. Padahal tetangga kita di saat yang sama mengatakan hidupnya dia kelihatannya lebih enak daripada hidupnya saya. Itulah kehidupan. Saling melihat satu sama lain, kemudian kita belajar membandingkan satu sama lain. Maka kalau kita seperti itu, kita nggak akan pernah bahagia. Ada banyak sisi kehidupan kita yang harusnya bisa kita syukuri, tetapi kenapa kita hanya melihat pada satu sisi saja? Saat kita diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, banyak karunia, banyak kebaikan, tetapi Allah belum memberikan kepada kita satu kebaikan saja. Misalnya begini, kita punya uang, punya harta, punya rumah, punya mobil, semua punya. Cuman satu yang nggak punya, kita belum dikasih anak sama Allah. Tapi kemudian yang terjadi adalah kita mengeluh seolah-olah Allah tidak memberikan apa-apa kepada diri kita. Harusnya kita syukuri dulu apa yang sudah Allah kasih. Maka setelah Allah melihat bahwa kita bisa mensyukuri itu, Allah pasti akan beri apa yang kita minta. Sebagaimana Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti Allah akan tambah itu nikmat. Kita punya banyak sisi kebaikan yang telah Allah turunkan, terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan, tetapi kenapa kita banyak mengeluh hanya gara-gara ada satu saja yang belum dikasih sama Allah kepada diri kita. Yuk kita belajar untuk ngitung-ngitung lagi. Kalau kita dikasih sekian puluh dan sekian ratus kebaikan dalam satu hari, tetapi di hari itu kita diluputkan oleh Allah untuk tidak mendapatkan suatu kebaikan yang kita inginkan, maka sungguh harusnya kita bisa melihat secara lebih proporsional. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kita punya banyak alasan untuk bisa menjadi orang yang berbahagia. Terlalu banyak alasan. Hari ini kita bisa bernafas gratis, di saat yang sama banyak saudara kita yang terkapar karena COVID di rumah sakit, bernafasnya harus pakai ventilator. Itu sudah satu nikmat yang harus kita syukuri, dan itu harusnya bisa membuat kita bahagia. Hanya dengan alasan bahwa hari ini kita bisa bernafas dengan gratis. Kita hari ini bisa melihat dengan dua mata kita, itu harusnya kita bisa bersyukur dan membuat kita bisa bahagia. Di saat yang sama banyak saudara kita itu yang nggak bisa melihat, tuna netra. Dan survei membuktikan, data membuktikan bahwa kebanyakan cacat yang dialami oleh masyarakat di dunia ini adalah berupa tunanetra, nggak bisa melihat. Jadi cukup banyak saudara kita itu yang nggak bisa lihat. Cukup hari ini kita dikasih penglihatan, bisa melihat aja, harusnya itu membuat kita bahagia. Maka dari itu kalau kita mau bahagia, sering-seringlah kita
berkunjung untuk melakukan ziarah kubur. Masuk aja ke kuburan umum gitu, kita kemudian bersyukur sama Allah, ya Allah, ini orang yang di kuburan ini sudah nggak bisa beramal soleh, sedangkan saya masih bisa beramal soleh. Harusnya kita bahagia. Kalau kita belum mendapatkan kebahagiaan, pergilah ke rumah sakit. Lihat saudara-saudara kita yang di ICU, lihat saudara kita yang mau dioperasi, lihat saudara kita yang diopname, lihat saudara kita yang kena COVID. Harusnya itu membuat kita bahagia dan menjadi alasan terbesar bagi kita untuk bisa berbahagia. Memang dalam kehidupan itu ada suka dan ada duka. Ada suka dan ada duka. Suka sendiri dan duka sendiri. Hanya saja tadi ketika perjalanan saya agak bingung juga. Tadi siang saya masih di Denpasar. Beberapa kali saya melihat tulisan rumah suka duka. Saya nggak tahu maksudnya apa. Suka kok digandeng sama duka. Sampai saat ini saya masih berpikir. Tetapi satu yang pasti, suka dan duka itu dua hal yang berbeda. Perlawanan 180 derajat saling berkebalikan. Dalam hidup manusia ada suka dan ada duka. Yang namanya suka ya senang-senang. Artinya apa? Apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Duka, apa yang tidak dia inginkan justru dia dapatkan. Di dunia ini ada sulit, ada mudah. Ada sukses, ada bangkrut, dan sebagainya. Dan manusia pasti melewati setiap episode itu semua. Hari ini senang, besok sedih, besok galau, besok takut, besok khawatir. Seperti itu manusia. Hari ini sukses, besok rugi dikit, besok rugi banyak, besok tutup outlet, besok merumahkan karyawan. Sudah biasa. Namanya juga orang usaha, namanya juga orang jualan, namanya juga orang dodolan. Masa orang dodolan maunya untung terus? Pasti sekali-kali ada buntungnya. Masa orang jualan maunya buntung terus? Pasti suatu hari dia akan mengalami suatu keuntungan. Jadi hidup itu jadi indah karena ada naik dan ada turun. Kita bisa bayangkan kalau bumi ini nih semuanya datar, padang pasir semua. Itu enggak indah babar belas. Tapi Allah ciptakan bumi ini ada gunung, ada laut, ada pantai, ada danau. Sehingga orang gunung mainnya ke pantai, orang pantai mainnya ke gunung. Sebagaimana kemarin waktu HP saya rusak, saya servicing di Samsung Banyuwangi. Dia tanya dari mana, saya dari Jogja. Terus dia bilang, oh kemarin saya baru pulang dari Jogja, piknik ke Jogja. Saya mengatakan, Allahu Akbar. Orang Banyuwangi ke Jogja, orang Jogja ke Banyuwangi. Itu manusia kayak gitu. Orang Bali ke Jogja, orang Jogja ke Bali. Manusia kayak gitu. Padahal orang Jogja ya sudah bosan di Jogja, padahal orang Banyuwangi sudah bosan di Banyuwangi. Itulah kehidupan. Ada naik, ada turun, ada gunung, ada pantai. Orang gunung piknik ke pantai, orang pantai piknik ke gunung. Hidup itu nggak pernah rata. Justru itu yang membuat hidup kita jadi indah. Sama juga dengan filosofi secangkir kopi. Kopi itu pahit. Kopi bisa enak kalau dicampur gula. Ini kita bicara masalah madhab penyuka kopi secara umum loh ya. Orang biasanya minum kopi itu pasti kopinya dicampur gula. Kalau orang pesen di warung, pesen wedang kopi,
Orang yang di warung yang jual tadi menuangkan di gelasnya tadi satu sendok gula ditambah 5 sendok kopi. Kopinya kepahitan, gak enak. Atau dibalik, pesen kopi tetapi dituang di dalamnya 5 sendok gula ditambah 1 sendok kopi. Kira-kira rasanya bagaimana? Kopinya kemanisan, gak enak juga. Yang enak bagaimana? Kalau komposisinya pas. Lihatlah, ambillah pelajaran dari secangkir kopi, di mana manisnya gula bertemu dengan pahitnya kopi melebur menjadi satu di dalam secangkir kopi. Jadi itulah hidup kita manusia, kadang manis, kadang pahit, kadang kecut, kadang macam-macam. Sebagaimana kita orang hidup aja. Coba gimana perasaan kita kalau tiap hari sama istri kita itu dimasakin sayur asem. Tiap hari sayur asem aja. Tiap hari pedas terus. Atau tiap hari makan gudeg terus yang manis gitu. Ya tentu kita akan protes ke istri kita. Sekali-kali hari ini pedas, besok sayur asem, besok ikan asin, besok lagi yang manis-manis. Hidup itu jadi indah kalau kayak gitu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita bisa menjadi manusia yang berbahagia, maka ada beberapa kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita ingin bahagia, maka kita harus belajar untuk bersyukur dulu. Bersyukur atas apa yang ada, bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih, bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Syukuri dulu aja. Bersyukur dulu bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik untuk kita pada saat itu. Artinya apa? Kalau hari ini kita belum punya mobil, cuma punya motor, maka itulah skenario Allah yang terbaik untuk kita pada hari itu belum punya mobil. Ketika suatu hari Allah berikan kita kemampuan untuk bisa beli mobil, maka itulah waktu terbaik bagi kita untuk bisa punya mobil. Semua sudah Allah atur, semua sudah Allah tetapkan, semua itu akan indah pada waktunya. Gak usah kita terburu-buru, gak usah kita tergesa-gesa. Syukuri dulu. Jika kita mensyukuri apa yang Allah berikan, maka sungguh kita menjadi orang yang paling berbahagia. Hitung-hitung dulu nikmat yang sudah Allah kasih. Padahal kalau kita disuruh menghitung nikmat yang sudah Allah turunkan, gak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, sungguh nikmat Allah tidak berbilang. Nikmat Allah tidak bisa disebut. Nikmat Allah itu tidak terhingga. Gak bisa kita ngitung. Walaupun kita ngitung nikmat yang sudah Allah berikan sejak bangun tidur tadi sampai detik ini, gak bisa kita hitung. Coba kita hitung. Coba kita rupiahkan nikmat itu. Kita bisa bernafas, dihitung yuk, dari sejak bangun tidur sampai sekarang, dirupiahkan berapa rupiah. Jantung kita bisa bekerja dengan normal sejak bangun tidur sampai sekarang, yuk dirupiahkan berapa rupiah. Gak mungkin, mustahil bisa kita menghitung ya. Belum lagi kita punya nikmat sehat, nikmat waktu luang, itu gak bisa dihitung sama sekali. Padahal ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, itu luar biasa, nikmat yang luar biasa.
Sampai Rasulullah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jazadihi, wa indahu kutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya. Barang siapa nih kita pas bangun tidur di pagi hari, mu'afan fi jazadihi, badannya sehat walafiat, bugar waras, nggak kena penyakit. Indahu kutu yaumihi, dia punya sesuatu di rumahnya yang bisa untuk dia makan pada hari itu. Ada beras yang bisa dia makan, ada gula yang dengan itu dia bisa bikin wedang, ada pisang yang dengan itu dia bisa dia makan atau bikin pisang goreng misalnya, ada tepung yang dengan itu dia bisa bikin bakwan. Itu sudah nikmat, walaupun untuk modal hari itu aja. Kemudian yang ketiga, mu'afan fi jasadihi wa indahu kutu yaumihi, dan dia kemudian mendapatkan rasa aman di dalam jiwanya, aminan fi sirbi, aman, tidak berada di negeri yang penuh dengan gejolak, tidak berada di negeri yang sedang berkonflik. Lihat saudara kita di Gaza, itu luar biasa, ketakutan mereka luar biasa. Lihat saudara kita di Yaman, itu ketakutan mereka luar biasa. Lihat saudara kita di negeri yang lagi perang sana, itu luar biasa, mereka nggak tenang hidupnya. Lihat saudara kita yang punya utang, semoga yang di sini yang punya utang segera dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudara kita yang punya utang, ada suara bel ting tong, dia sudah takut. Siapa ini? Jangan-jangan debt collector datang, sampai pesan ke anaknya, nak, kalau si fulan datang bilang ya bapakmu lagi keluar. Anak kita sudah diajari bohong. Atau saat kita melihat HP kita berbunyi, ada panggilan dari nomor yang tidak kita ketahui, kita sudah deg-degan rasanya, jangan-jangan orang mau nagih utang. Jadi para jamaah sekalian, Rasulullah SAW menggambarkan kita bangun tidur itu dalam keadaan sehat, ada sesuatu yang bisa kita makan, kemudian yang ketiga punya rasa aman, faka'annama hizat lahu ad-dunya, seolah-olah dunia dan seisinya itu sudah berada di dalam genggaman tangannya. Udah ayem banget, enak banget. Sudah ayem, sudah enak. Jadi sungguh kita harusnya bersyukur kepada Allah. Kita dikasih sehat, bisa makan, dikasih rasa aman. Itu suatu nikmat yang luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Bersyukurlah atas apa yang sedikit, maka niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu atas diri kita. Dan bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak. Syukur itu rukunnya 3. Rukun yang pertama bersyukur dengan hati kita. Kita akui bahwa nikmat ini Allah yang kasih, Allah yang beri, Allah yang turunkan, bukan yang lain. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan kita, banyak memuji Allah, ngucapin alhamdulillah, gak usah sambat-sambat kesana dan kemari, gak usah mengeluh-ngeluh di media sosial dan lain sebagainya. Itu cara kita bersyukur dengan lisan kita. Yang ketiga, kita bersyukurnya dengan amal perbuatan kita. Kita dikasih sama Allah modal. Modalnya apa? Ya inilah kenikmatan fisik, punya mata bisa melihat, maka syukurnya jangan gunakan mata ini melihat hal-hal yang Allah haramkan. Punya telinga bisa mendengar, syukurnya gimana? Jangan gunakan telinga ini untuk mendengar suatu perkataan-perkataan yang tidak layak untuk kita dengarkan. Duduk di majelis ghibah, duduk di majelis namimah, duduk di majelis yang di situ kita mencela para pemimpin kita, maka jangan sampai kita gunakan anggota tubuh kita justru untuk mengkufuri Allah Azza wa Jalla. Silahkan kalau mau bermaksiat kepada Allah, silahkan, gak ada yang larang. Tapi syaratnya satu aja,
Silahkan bermaksiat kepada Allah, tetapi jangan bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang sudah Allah kasih kepada diri kita. Mungkin gak kira-kira? Silahkan bermaksiat kepada Allah. Syaratnya satu lagi juga, jangan bermaksiat di buminya Allah. Terserah bermaksiat di mana. Mungkin gak kira-kira? Gak mungkin. Jadi gak ada alasan yang bisa kita benarkan untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Gak ada alasan sama sekali. Para jamaah sekalian yang semoga kita semua senantiasa diberikan kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa bersyukur, hidup kita jadi luar biasa. Apapun yang kita hadapi terasa ringan. Apapun yang kita hadapi akan terasa enteng. Itu syarat bahagia yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau jadi orang yang bahagia, kita harus belajar untuk bersabar. Dan sabar itu tanpa batas. Sudah dan ya. Baik, sebenarnya kunci kebahagiaan itu yang saya siapin hari ini itu 4. Banyak banget kuncinya, saya siapin 4. Karena sudah adzan, saya cukupkan sampai 2 aja. Selesaiin yang sabar ini aja. Ya, sebenarnya saya ingin selesaikan semuanya, karena ini terus terang malam terakhir saya di Banyuwangi. Besok saya geser ke Genteng. Besoknya lagi saya balik ke Surabaya. Besoknya lagi saya ke Sidoarjo, besok lagi saya baru pulang ke Jogja. Di jalan saya masih panjang. Tadi jam 2:30 baru mendarat di Ketapang. Nyetir dari pagi jam 9:30 dari Denpasar, nyetir sendiri. Jadi kalaupun saya tadi nggak nyetir sendiri, insya Allah saya selesaikan sampai jam berapapun. Tapi qadarullah, karena saya harus hemat energi, saya siapkan 2 aja. 2 ini cukup sebenarnya. 2 ini cukup sebenarnya. Kalau kita ingin bahagia, yang kedua kita harus belajar untuk sabar. Sabar itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Dan seorang mukmin itu kehidupannya itu hanya ada 2 pilihan, syukur dan sabar aja, selesai. Sama juga dari Banyuwangi ke Jogja itu beloknya cuma 2 kali aja. Belok kiri sama belok kanan, nggak ada belok yang lain lagi. Pilihan kita cuma 2, belok kiri, belok kanan. Pilihan kita dalam hidup hanya 2, mau syukur atau mau sabar, selesai. Kalau kita dapat kesenangan, kita syukur. Kalau kita nggak dapat kesenangan, kita sabar. Itu kita bahagia kalau kayak gitu caranya. Jangan cari jalan-jalan yang lain. Sabar itu tanpa batas. Lalu sabar itu gimana sih? Sabar itu saat hati tidak meratap dan saat mulut tidak sambat. Itu sabar kayak gitu. Hatinya nggak meratap. Kok Allah gitu banget sih sama aku misalnya. Saya masih ingat betul pas saya kecil ada penyanyi di tanah air ini yang dia nyanyinya itu takdir memang kejam. Saya ingat betul itu. Pasti yang kelahiran tahun 80-an kayak saya masih ingat. Ada penyanyi nyanyi takdir memang kejam, langsung diprotes keras sama MUI pada saat itu. Sabar adalah saat hati kita nggak meratap dan mulut kita nggak sambat, itu saja. Ada sesuatu yang gak enak, ya sudah diterima, dinikmati aja, dan gak usah sambat, diem aja, adukan sama Allah aja. Itu sabar. Bukan kemudian cerita ke temennya, aku kok gini-gini ya, tapi aku sebenarnya sabar. Itu gak sabar namanya, itu sambat dia namanya. Maka itulah batasan sabar sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau memberikan 2 batasan tadi. Jadilah seorang muslim yang tangguh, setangguh batu karang di lautan,
Batu karang itu tiap hari diantem sama ombak. Tiap hari diantem sama ombak, tetapi dia nggak pernah bergeser dari tempatnya. Nggak pernah geser babar belas. Dia hadapi ombak itu dengan jantan. Sama juga dengan manusia. Harusnya kita hadapi kehidupan kita, masalah kehidupan kita sekegar mungkin. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah seorang yang tangguh. Nikmatilah musibah yang Allah timpakan kepada kita, karena sesungguhnya musibah yang Allah berikan kepada kita, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lupa sama Allah. Saat kita ditimpa keburukan dan kita menangis, mengangkat tangan kita, bangun di sepertiga malam terakhir, banyak bersujud kepada Allah, banyak sholat duha, banyak sedekah gara-gara ada musibah, maka itu musibah lebih baik daripada kita dikasih nikmat sama Allah tapi kita jadi lupa sama Allah. Dulu sebelum punya mobil rajin ke masjid, pas sudah punya mobil nongkrongnya bukan di masjid lagi, sudah nongkrong di mall misalnya. Berarti nikmat itu tidak lebih baik daripada musibah yang pernah dia alami. Jadi kunci yang kedua adalah terus bersabar. Punya masalah, adukan sama Allah. Punya masalah keuangan, adukan kepada Zat yang Maha Kaya. Allah itu Ar-Razzaq, Maha menurunkan rezeki. Punya masalah kehidupan, adukan pada Allah. Allah itu Al-Latif. Allah itu Maha memberikan solusi kepada para hambanya. Punya kesulitan kehidupan, minta sama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha pengasih, Allah itu Maha penyayang. Adukan kepada Allah yang Maha pengasih dan Maha penyayang. Kita merasa bahwa kita jatuh sejatuh-jatuhnya, adukan kepada Allah Al-Jabbar, adukan kepada Allah Al-Aziz, Allah yang Maha mulia. Kita merasa miskin, gak punya fulus, kita merasa miskin, gak punya uang, adukan kepada Allah Al-Ghani, Allah yang Maha kaya. Selesai urusan. Maka yang kedua, kalau kita mau bahagia, kuncinya adalah sabar. Semoga dua hal ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin itu luar biasa. Rasulullah menegaskan, ajaban li amril mu'min. Perkaranya kaum muslimin itu menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'min. Semua urusannya luar biasa dan itu enggak mungkin terjadi pada kaum muslimin. In asabathu syarra'u syakara fakana khairul lah. Kalau dia lagi senang, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Kalau dia lagi sedih, dia bersabar dan itu lebih baik bagi dirinya. Jadi hidup di dunia itu sebagaimana orang pergi kemana-mana lah, beloknya cuma 2 kali, ke kiri sama ke kanan. Sama juga dalam hidup kita, pilihannya cuma 2, syukur dan sabar, gak ada jalan yang ketiga. Kalau kita adalah seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di malam terakhir ini. Saya mendoakan para jamaah sekalian, semoga para jamaah senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para jamaah sekalian diberikan inayah dan pertolongan untuk terus beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan istiqomah adalah jalan kita. Semoga Allah jadikan husnul khatimah adalah akhir kehidupan yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.